warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok yang membahas itu ingin melakukan video dokumentasi pembelajaran seputar penanganan cedera pada bagian elbow. Sebelum pembelajaran dimulai dan prakteknya, izinkan kami memperkenalkan diri satu mulai dari Kenalkan, nama saya Syahril Putra. Kenalkan, nama saya Muhammad Hadi Bapak Manik. Kenalkan, saya Sinus Daniel. Kenalkan, nama saya Ibu Dwi Sabowo. Kenalkan, nama saya Muhammad Hadi Mufid Al-Farabi. Berikut penjelasan dan juga penanganannya. Halo semuanya, hari ini kami akan membahas tentang penanganan cedera siku. Mulai dari awal cedera hingga sampai kembali pulih. Cedera siku bisa terjadi karena berbagai hal, seperti overuse saat olahraga atau trauma langsung. Penanganan yang tepat sangat penting agar tidak menjadi kronis. Jadi kita mulai dari fase pertama, rehabilitasi berdasarkan pendekatan dan sains dari Dr. Temot. Baik, selanjutnya yaitu fase 1 atau fase pertama, yaitu mengatasi nyeri atau inflamasi bagian cedera di bagian siku atau elbow. Cara mengatasi yang pertama yaitu pengompresan di bagian cedera siku atau elbow agar tidak mengalami pembengkakan. Yang kedua yaitu kasih breaker atau blebet agar tidak mengalami ketegangan. Selanjutnya cara mengompres dan mengatasinya bagian cedera. Lakukan pengompresan es batu di bagian cedera. Dalam waktu pengompresan 15 sampai 20 menit agar tidak mengalami pembengkakan di bagian cedera. Dan selanjutnya yaitu lakukan kasih deker atau perban agar tidak mengalami ketegangan dalam siku atau di bagian yang cedera. Cara memperbanan, jangan sampai siku ini bagian siku kena perban, jadi cuma gini aja. Di bagian siku tidak keperban agar siku tetap leluasan bergerak. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu fase kedua, mobilitas dan rentan gerak. Dilakukan setelah nyeri reda, lakukan mobilitas dan rentan gerak dengan cara elbow flexion extension aktif dan bridge circle. Contoh dari elbow flexion extension aktif yaitu dengan menggerakkan siku sekitar 90 derajat tanpa menggunakan beban. Dilakukan setiap pagi dan sore hari. Oke, yang kedua yaitu bridge circle. Di cara melakukan geraknya yaitu seperti ini, memutar apa itu, telapak tangan dan jari-jari gini untuk mengurangi peregangan pada lengan bawah. Oke, yang di fase ini jangan paksakan dengan melakukan stretching paksa agar siku kita itu tidak mengalami peregangan atau nyeri lagi. Oke, itu saja di bagian fase 2, dan tambahan fase 2 ini dilakukan setelah 1 minggu setelah cedera. Baik, yang selanjutnya adalah fase ketiga, yang dimana penguatan otot pada sekitar siku. Setelah kita bisa menggerakkan otot siku dengan nyaman ataupun sudah merasa lebih enak, kita bisa melakukan pentingnya graded loading, atau dimana kita memulai dengan beban ringan
kita bisa menggunakan pergerakan extension wheels extension dengan dumbbell sekitar 0,5 sampai 1 kg. Dan yang kedua yaitu melakukan latihan isometric hold siku sekitar 90 derajat. Baik, dan untuk penguatan otot sekitar siku itu sangat penting untuk menjaga stabilitas dan juga mencegah cedera lebih lama. Dan juga terutama pada aktivitas yang melibatkan daerah yang sudah cedera tersebut. Dan juga salah satu latihan yang paling efektif adalah extensive wrist extension, yaitu latihan yang dimana menekankan untuk fase penurunan extensif saat pergelangan tangan diturunkan secara perlahan setelah posisi ekstensi. Sebagai contoh, nanti kita akan melakukan contoh dengan orang. Baik, selanjutnya yaitu kita memberikan contoh. Di sini anak yang sudah mengalami cedera. Yang pertama itu yaitu posisinya seperti duduk dan juga tangan berada di sangga, artinya masih dalam sangga, bisa menggunakan meja ataupun kursi. Dan orang tersebut posisinya bisa duduk lebih nyaman lagi karena kita di sini kurang ada kursi, jadi kita bisa menggunakan dengan cara jongkok. Dan yang kedua yaitu kita menyiapkan dumbbell yang ringan, artinya yang sudah saya sebutkan tadi sekitar 0,5 sampai 1 kg. Karena di sini kita tidak memiliki dumbbell, kita bisa menggunakan batu yang lumayan ringan. Dan di sini dengan cara dipegang oleh siku yang mengalami cedera, perlu hati-hati ya. Dan di sini posisi di atas. Dan untuk melakukan itu dengan cara ke bawah dan juga ke atas kurang lebih 3 sampai 5 detik dan juga perlahan-lahan. Nah, yang dimana ini bisa untuk menguatkan otot pergelangan tangan dan juga lengan bawah. Setelah itu dan juga untuk meningkatkan ekstensitas otot. Dan ini bisa digunakan atau bisa dilakukan setiap hari ataupun minimal seminggu 2 sampai 3 kali. Oke, selanjutnya kita akan masuk fase keempat atau fase di mana kita akan kembali ke aktivitas seperti semula atau yang biasanya disebut dengan pemulihan. Nah, dalam fase ini biasanya dilakukan antara 30 hari ke atas atau memasuki 1 bulan pasca cedera. Nah, di fase terakhir ini kita menyesuaikan latihan agar bisa kembali ke aktivitas seperti semula atau aktivitas sehari-hari maupun kembali aktivitas latihan. Nah, di sini saya menyarankan untuk latihan yang tidak berat terlebih dahulu. Misalkan contohnya push up atau push up, plank dan yang lainnya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan proses pemulihan yaitu dengan cara latihan wheel push up. Oke, saya contohkan ini Mas Riko. Nah, ini gerakannya ya. Naik. Nah, lakukan secara perlahan. Terus. Oke, seperti ini gerakannya. Nah, gerakan ini lakukan sekitar 15 sampai 20 repetisi dan 3 sampai 4 set terlebih dahulu. Oke, selanjutnya yaitu gerakan berikutnya yaitu push up. Kita contohkan gerakan push up. Langsung ambil posisi. Nah, yuk naik, turun. Nah, lakukan gerakan push up secara perlahan terlebih dahulu, yaitu dengan 10 kali pengulangan sekitar 3 sampai 4 set. Baik, sekian presentasi ataupun penjelasan pada hari ini. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.